Ini upaya dari kami di Aryakarta membaca situasi dan kemudian menanggapinya. Kondisi ekonomi suatu negara ya tentu aja Jakarta nggak bisa ngatur ya kan, terima apa adanya, memang jadinya begitu. Yang bisa kami lakukan adalah contohnya misalnya secara bertahap kami melakukan mengembangkan platform yang berbeda-beda. Jakarta Papers adalah inisiatif untuk menunjukkan tidak hanya keberagaman karya, tapi sebenarnya kemudian juga memperkenalkan jenis karya berbasis atau berbahan utama kertas, berbasis kertas atau berbahan utama kertas, yang rata-rata tidak semuanya menjadi murah, tapi rata-rata itu secara umum itu menjadi terjangkau dan bisa menarik minat dari si kolektor atau pencinta seni atau calon kolektor untuk bilang, oh ini kalau ini sih saya bisa, bukan hanya saya tertarik atau senang, tapi juga mampu. Dengan begitu dinamika pasar itu bisa terjaga. Saya kira nggak ada poin lain dari keberlangsungan suatu art fair atau pelaksanaan suatu art fair kecuali dari upaya untuk menjaga dinamika pasar itu. Jadi karena modelnya nggak ada, kan tiap negara punya problemnya, situasi dan kondisinya berbeda-beda. Katakanlah ini adalah tanggapan kami atau cara kami menanggapi situasi yang secara spesifik konteksnya Indonesia. Kita coba diperkaya platformnya, kemudian perhatian orang mulai muncul itu secara khusus terhadap karya-karya kertas misalnya. Gardens adalah upaya untuk menunjukkan, tidak sekedar mengakrabkan publik secara umum kepada karya seni rupa, karena dia enggak melulu pameran seni rupa, tapi ada acara musik dan acara lain. Tapi secara bersamaan kami juga memberikan tempat yang khusus kepada karya-karya patung misalnya dan instalasi yang kalau ruangnya itu tertutup agak sulit tuh untuk ditampilkan dengan cara yang seperti yang bisa kami tampilkan di hutan kota pelataran. Jadi beda-beda nih, dan saya kira tugas kami sejauh ini kami melihatnya memang bagaimana menjaga dinamika dari pasar itu terlepas dari situasi ekonominya. Tapi itulah tanggapan kami gitu, cara kami mencoba menanggapi situasi ekosistem pasar seni rupa di Indonesia dengan cara seperti itu. Sejauh ini sih kami cukup senang dengan hasilnya. Artinya Jakarta Papers dapat respon yang sangat baik. Kami tahu dari rekan-rekan galeri yang ikut berpartisipasi bahwa mereka mendapatkan banyak sekali kolektor, nama-nama baru, kebanyakan anak muda, dan hampir semua sudah mendorong kami harus diadakan lagi tahun depan. Jadi Jakarta Papers 2027 udah pasti ada. Artinya cara kami menanggapi tampaknya masih cocok sampai hari ini. Apapun situasi ekonomi negara yang tadi Mas sebutnya, paling tidak cara kami menanggapi tampaknya masih memadai untuk kondisi kita saat ini. Ya, terima kasih Pak Edi. Yang kayaknya menarik gitu. Jadi ya, tadi seperti yang tadi saya bilang gitu, musik posisinya ada di mana di art fair ini. Jadi mungkin setelah muter-muter ngelihat karya, terus kayak dia juga bukan menu utama tapi pelengkap pengalaman aja kali ya. Terus mungkin yang menariknya saya selalu suka pertunjukan musik di ruang terbuka. Itu yang saya selalu suka hal itu secara personal. Jadi saya juga mencoba melibatkan lebih banyak musisi-musisi baru biar lebih sesuai juga sama konteks ini. Oke, berkaitan dengan
kita coba nampilin beberapa band baru dari beberapa genre. Yang hari Kamis itu ada Basajan dan Pelteras. Basajan itu ada mayoritas yang akan tampil tuh kebanyakan emang band baru. Basajan itu dari Bandung, instrumental. Pelteras Jakarta lebih post-punk. Basajan juga baru rilis album baru di April ini. Jadi mungkin gig pertama dia juga setelah ada materi baru. Di mana gurita ini menjadi simbol ya, di mana seekor gurita kan sebetulnya binatang yang cepat beradaptasi, juga pintar ya, dan juga bisa regenerasi tentacles-nya. Jadi dari situ kami melihat dan ingin menyampaikan pesan untuk generasi muda juga untuk selalu bisa menyesuaikan dan beradaptasi dalam proses berinvestasi. Sama ketika situasi lagi gonjang-ganjing, market lagi tidak stabil, dan tidak pasti seperti sekarang, kita pun juga harus bisa diversifikasi. Sama seperti sosok gurita ini yang mempunyai banyak tentacles, yaitu banyak jari-jarinya ya, dimana dia bisa bergerak karena tentacles-nya yang banyak ini gitu, dan dimana generasi muda juga mungkin harus bisa diversifikasi, nggak hanya dalam satu produk saja, baik itu reksadana maupun obligasi ataupun saham yang ada di bibit dan Stockbit juga gitu. Kurang lebih begini cara berpikir kami. Kami ini bukan museum, bukan lembaga yang punya koleksi, bukan punya kami hanya menyediakan semacam platform bagi galeri seniman untuk bertemu dengan pecinta seni di Indonesia. Kita misalkan sediakan seperti yang tadi cashback, kemudian cicilan 0% hingga 24 bulan, terus kemudian ada wave 1 bulan cicilan ya. Tadi sudah sempat dipaparkan, kira-kira menarik nggak ya? Waktu itu kita sempat diskusi ya. Ya sudahlah kita coba ya, ternyata. Oke. Jadi mungkin jadi lebih paham juga konteks musik di art fair itu seperti apa ya. Oke, dan itu yang jadi landasan kita juga untuk menentukan musik-musik seperti ini kali ya, dengan yang cocok sama profil si pengunjung art Jakarta-nya secara umum gitu, tapi juga bisa jadi penunjang komunitas baru juga yang memang menikmati musik di antara ekosistem seni itu gitu. Jadi awalnya memang penikmat art Jakarta